Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan channel Infotech. Kali ini kita akan membahas mengenai Django dan Docker. Ya, jadi perlu diketahui bahwa skill untuk menguasai Docker itu wajib hukumnya bagi developer Django. Jadi bagi Anda yang merasa atau ingin menjadi developer Django, merupakan hal yang wajib untuk mengetahui dan bisa menjalankan Docker dan aplikasi Django. Jadi bagaimana mendockerize aplikasi Django kita. Sebelum lanjut dengan praktek, kita harus mengenal dulu apa itu Docker. Docker adalah platform open source yang memudahkan pengembangan, distribusi, dan eksekusi aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut kontainer. Dengan Docker, Anda bisa mengembangkan aplikasi dalam lingkungan yang sama dengan yang akan digunakan untuk produksi, sehingga meminimalkan masalah konfigurasi atau dependensi yang mungkin terjadi pada sistem yang berbeda. Sekarang apa tujuan dibuatnya Docker? Tujuan dari dibuatnya Docker adalah untuk memudahkan pengembangan dan distribusi aplikasi dengan menyediakan lingkungan terisolasi yang sesuai untuk setiap aplikasi. Dengan Docker, Anda dapat mengembangkan aplikasi dengan mudah dan merasa yakin bahwa aplikasi tersebut akan berjalan dengan baik di semua sistem yang mendukung Docker. Jadi, aplikasi Django yang kita buat itu nantinya akan dibungkus dalam sebuah wadah. Wadah ini yang kita sebut nantinya adalah kontainer. Ya, jadi kontainer itu adalah lingkungan sistem operasi, dan sistem operasi yang digunakan adalah Linux ya. Jadi ketika kita membungkus aplikasi Django kita dengan dalam sebuah wadah kontainer, itu bisa dijalankan baik dengan platform yang kita jalankan. Misalnya kita menjalankan di sebuah laptop Windows ya, kemudian akan kita letakkan di dalam sebuah server ya. Jadi aplikasi tersebut ya kita serahkan beserta wadahnya juga, beserta dengan kontainernya juga. Jadi otomatis tidak akan mengalami perubahan sama sekali aplikasi Django yang kita buat. Semua modul-modul yang disertakan dalam Django, dependensi, itu sama persis ketika kita membuatnya dalam kontainer tersebut. Saat kita akan mendockerize aplikasi Django kita, itu ada dua file yang biasa kita buat ya. Namun tidak mesti harus membuat dua file itu semuanya. Sekarang dua file tersebut adalah, yang pertama adalah Docker file, yang kedua adalah Docker compose.yml ya, YML. Jadi kita harus paham dulu apa maksud tujuan dari kedua file ini. Yang pertama adalah Docker file. Docker file adalah sebuah file yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara membangun sebuah image Docker. Docker file mengandung instruksi-instruksi yang akan dieksekusi oleh program Docker untuk membangun image. Jadi kesimpulannya, Docker file itu adalah tujuannya adalah bagaimana kita membuat image daripada aplikasi Django kita. Jadi proses untuk membuat image itu adalah Docker file tersebut ya. Sedangkan file yang kedua adalah Docker Compose, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengelola aplikasi yang terdiri dari lebih dari satu kontainer Docker. Dengan Docker Compose, Anda dapat menggunakan file konfigurasi yang disebut dengan Docker Compose YML untuk menentukan bagaimana kontainer tersebut harus diatur dan dikonfigurasi. Dengan menggunakan Docker Compose, Anda dapat dengan mudah mengelola kontainer yang terkait secara bersama-sama sebagai satu aplikasi yang terintegrasi. Bahasa mudahnya adalah begini,
Yang dimaksud dengan image itu adalah suatu saat ketika kita membeli DVD Windows 10 atau Windows 11. Nah, isi di dalam DVD Windows itu adalah image Windows 10 itu sendiri. Dan mungkin image itu sendiri bukan hanya sekedar sistem operasi Windows 10, tapi juga ada aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya untuk editing foto, untuk editing video, untuk MP3 player dan sebagainya. Kemudian ini ya image ya. Kemudian yang disebut dengan kontainer itu adalah saat DVD Windows itu kemudian diinstal ke dalam sebuah komputer atau laptop. Itu yang disebut dengan kontainer ya. Jadi kontainer itu adalah image yang kemudian berhasil diinstalasikan ke dalam sebuah sistem PC atau laptop. Perbedaan dari kedua file tadi, Dockerfile dan Docker Compose, adalah Dockerfile itu adalah tool untuk membuat image aplikasi Django kita. Jadi kita sudah membuat aplikasi Django, kemudian dibuatkan image. Proses pembuatan image itu adalah di konfigurasi file Dockerfile ini. Kemudian Docker Compose itu adalah tool untuk mengelola dan mengotomatiskan dalam menjalankan aplikasi Django kita. Jadi Docker Compose itu adalah sebuah file yang tugasnya adalah untuk manajemen dan otomatisasi saat menjalankan aplikasi kita. Jadi apa saja ketika aplikasi Django dijalankan, dia menjalankan database, dia menjalankan dependensi itu ada di dalam Docker Compose untuk konfigurasinya. Sekarang kita proses instalasi Docker ya. Namun saya tidak akan menjelaskan secara detail next by next untuk instalasi Docker, tapi saya jelaskan dulu sebelum Anda menginstal atau katakanlah sebelum mendownload Docker ini ya. Sebaiknya kita harus menginstal dulu WSL, Windows Subsystem Linux ya, di dalam PC atau laptop kita. Jadi WSL ini bisa kita peroleh dengan menggunakan Microsoft Store. Jadi kita cari di sini WSL. Saat ini sudah WSL 2 ya. Coba kita ketikkan WSL 2 ya. Jadi WSL ya, itu adalah Windows Subsystem Linux ya. Jadi kita bisa pilih di sini. Ini gratis ya, ada yang free juga ya, Windows Subsystem for Linux. Jadi ini kita menginstal sistem operasi Linux dalam lingkungan Windows kita. Jadi sama dengan kita menggunakan virtual machine ya, seperti VMware contohnya. Cuma ini kita instalasinya cukup mudah dan filenya juga cukup kecil ya, mungkin paling besar sekitar sampai ratusan mega gitu ya, paling besar ya. Nah, atau kita juga bisa menginstal Ubuntu atau CentOS atau Red Hat ya, atau sistem Linux yang lainnya. Jadi tergantung oleh preferensi kita ya. Dalam hal ini saya sendiri menggunakan Ubuntu dan juga WSL ya. Ubuntu yang versi terakhir adalah Ubuntu 22. Anda lakukan instalasi, Anda bisa pilih versinya yang mana, pastikan bahwa itu adalah gratis, karena ada juga beberapa WSL yang sifatnya berbayar. Nah, ketika Anda sudah selesai melakukan instalasi, tapi mohon sebelum saya lupa ya, sebaiknya sistem Windows 10 Anda itu harus diupdate pada updatean yang versi yang terakhir. Jadi suatu saat saya pernah menginstal WSL, kita diminta untuk mengupdate dulu sistem operasi Windows kita ya. Misalnya kita menggunakan Windows 10 ya, kita harus update ke updatean yang versi yang terakhir. Kemudian kalau sudah kita update sistem Windows kita, baru kita menginstal WSL atau Ubuntu atau CentOS ya. Jadi Anda pilih WSL atau Ubuntu ya. Kemudian setelah berhasil mengupdate sistem operasi Windows dan kemudian menginstal WSL ya, kemudian baru kita melakukan downloadnya Docker ya. Jadi ada versi Windows, ada Mac,
termasuk juga Linux ya. Anda pilih yang Windows kalau Anda menggunakan Windows. Seperti saya juga menggunakan Windows, Anda pilih Windows yang 64 bit ya, atau 32 bit tergantung oleh kebutuhan Anda ya. Kemudian setelah Anda lakukan download, kemudian baru Anda lakukan instalasinya mudah. Jadi next. Jadi ya, bagi Anda yang terbiasa menginstal aplikasi Windows, tidak terlalu kaget untuk menginstalnya. Setelah Docker ini berhasil diinstal ya, di bagian bawah dari laptop atau PC atau komputer kita akan muncul sebuah icon atau logo dari Docker, dan ada keterangan Docker Desktop Running. Jadi saat kita menyalakan PC atau laptop kita, pastikan bahwa Docker itu berjalan di sistem background sistem operasi kita ya. Jadi kalau Docker tidak berjalan di sistem background kita, di sistem Windows kita, di bagian backgroundnya dia tidak running, tidak jalan, maka proses untuk pembuatan image dan kontainer pasti akan mengalami kegagalan. Jadi pastikan dia sudah berjalan di background, ada logo atau icon Docker ikan paus ini di pojok bawah kanan ya. Kalau di Mac biasanya ada di atas sebelah kanan atau agak ke tengah dikit ya. Seperti itu contohnya ya. Jadi mohon dipahami terlebih dahulu. Kemudian untuk mengecek apakah Docker sudah terinstall dan berjalan di sistem background kita bisa melihat ya di terminal CMD, kita ketikkan di sini Docker -version. Nah, kalau ada keterangan Docker version 18 atau 20, ini berarti Docker sudah berjalan di PC atau laptop kita ya. Sekarang saya akan membuat sebuah aplikasi Django yang sederhana tanpa database. Jadi kita akan belajar dulu dasarnya step by step ya. Jadi saya aktifkan dulu virtual environment-nya, virtual env, saya sebut nama kontainernya adalah env. Nah, kemudian setelah virtual env berhasil, ada muncul sebuah folder baru namanya env. Kemudian saya aktifkan dulu virtual environment-nya. Nah, setelah aktif, kemudian saya install dulu Django-nya. Maaf, salah ketik ini ya. Nah, bagi Anda yang belum pernah melakukan instalasi project Django, sebaiknya Anda melihat video-video kami sebelumnya. Di kolom deskripsi saya sediakan link untuk proses pembelajaran dasar-dasar Django, dan juga saya sediakan link untuk download source code-nya ya. Nah, kemudian sekarang kita akan kita akan buat sebuah project ya. Django admin start project. Saya kasih nama projectnya my project ya. Nah, kemudian my project folder sudah ada. Kemudian saya buat sekarang untuk app-nya ya. Jadi kita masuk ke CD my project, kemudian saya buat app-nya. Sorry, maaf. Start up my app. Nah, sudah. Sekarang saya panggil Visual Studio Code untuk konfigurasi projectnya. Nah, kita sekarang sudah berada di Visual Studio Code, dan sebelumnya pastikan di bagian extension daripada Visual Studio Code kita sudah menginstal extension Docker ya.
Nah, ini extension ini sangat membantu kita saat kita membuat dockerisasi project Django kita. Jadi ini saya sudah menginstalnya, jadi Anda klik install nanti ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pembuatan project Django kita. Di my project saya daftarkan dulu nama app kita ya. Ini import OS, kemudian ini my app adalah nama aplikasi kita, kemudian directory template saya daftarkan di setting.py. Nah, kemudian di file views.py yang di sini saya akan buat sebuah function def, saya kasih index request saya save ya. Kemudian pada file urls.py ini saya import ini keliru form. Nah, kemudian saya buat sebuah path ya. Saya letakkan di directory utama, nama fungsinya adalah index, kemudian name-nya adalah index juga. Oke. Kemudian saya tekan Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian saya buat sebuah directory di directory utama, sebuah folder saya buat bernama template, dan di dalam folder template saya buat sebuah file HTML index.html. Ini saya ambil dari Bootstrap ya, template dari Bootstrap ini, kemudian ini katakanlah saya install container div class kemudian saya ambil katakanlah dari navbar gitu ya. Jadi template-nya saya kasih sebuah navbar gitu ya, untuk menandakan bahwa aplikasi Django kita bisa dilihat hasilnya. Kemudian ini misalnya navbar, ini BG-nya saya buat warna kuning gitu ya. Nah, kemudian ini H1 selamat datang di website kita. Nah, kemudian kita Ctrl Shift Ctrl S ya untuk menyimpan. Selanjutnya kita akan menjalankan server kita pada terminal. Kita jalankan Python manage.py run server. Nah, kemudian kita ke browser 127 localhost. Nah, ini ya, sudah berjalan aplikasi web kita, ada navbar dengan background kuning ya. Sekarang kita akan membuat
requirements.txt ya. Jadi kita kembali ke terminal, kita hentikan servernya. Sekarang kita buat pip voice ya. .txt ya, requirements.txt ya, tekan enter. Kemudian setelah kita menjalankan pip voice ini akan muncul file requirements.txt, dan requirements.txt adalah menampilkan semua modul atau dependensi yang kita aplikasikan dalam project kita. Jadi modul-modul yang kita sertakan dalam pembuatan project Django ini ada di dalam sini, termasuk adalah modul Django itu sendiri yang menggunakan versi 4, versi terbaru saat video ini dibuat. Jadi file ini sangat penting sekali saat kita membuat image ya, karena nanti di kontainer kita secara otomatis akan menginstal modul-modul yang dibutuhkan di dalam kontainer kita ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah file yang di dalam directory utama ya. Kita klik kanan, kemudian new file, ini docker file ya, tanpa extension ya. Nah, kemudian docker file sudah terbuat, paling atas sendiri kita ketikkan from. Jadi from ini artinya kita melakukan instalasi atau download untuk base image yang kita butuhkan ya. Lebih baik saya ketik dulu sebelum saya jelaskan. From Python copy dot up ya, kemudian run pip install -r requirements.txt, kemudian expose 8000, kemudian cmd, di dalamnya Python, kemudian manage.py, terus kemudian run server, kemudian 0.0 kita save dulu. Nah, kita cek apabila ada kesalahan, kemudian kita anggap ini sudah benar ya. Saya jelaskan dulu, ini adalah konfigurasi yang paling dasar untuk membuat konfigurasi di file docker file ini. Jadi ini konfigurasi yang saya anggap ini adalah paling dasar ya. Kemudian from Python .2.3.8 itu artinya kita meminta kepada Docker Hub. Docker Hub itu adalah pusat repository image dari developer di seluruh dunia, termasuk dari Python versi yang resmi sendiri ya. Dari Python yang resmi sendiri itu punya image di sana. Dan ini kalau kita 3.8 artinya kita ini menentukan base image yang akan digunakan untuk membuat image Docker yang akan kita buat nantinya. Jadi base image itu adalah image yang digunakan sebagai dasar untuk membuat image yang baru. Nah, dalam hal ini kita akan menentukan bahwa
image yang akan kita gunakan adalah Python versi 3.8. Jadi base image dari Python 3.8 ini sebetulnya di dalamnya sudah ada sistem operasi. Ya, yang pasti adalah sistem operasi Linux. Kita nggak tahu dia menggunakan distro apa, Ubuntu, CentOS, atau SUSE, atau Red Hat ya. Tapi yang pasti adalah dia sudah dibungkus dalam sebuah sistem, base image tadi sudah dibungkus dalam sebuah sistem operasi Linux ya. Kemudian yang kedua, workdir ya, app itu artinya bahwa secara otomatis kita akan meminta kontainer untuk membuat sebuah direktori bernama app ini. Kemudian semua file yang ada di dalam aplikasi kita ya, aplikasi Django kita akan dikopikan ke dalam direktori app ini. Ya, pastikan bahwa Docker file ya ini berada dalam direktori utama Django kita. Jadi jangan sampai Anda keliru meletakkan posisi dari Docker file ini. Jadi termasuk diantaranya adalah file requirement.txt ya, manage.py, Docker file ya, beserta DB SQL 3, meskipun kita tidak menggunakan DB SQL 3, ini bisa kita hapus juga sebenarnya ya. Ini pastikan sudah berada dalam direktori utama. Ini jangan sampai keliru. Kemudian setelah kita copy, kemudian kita minta kontainer. Jadi kita minta kontainer untuk melakukan instalasi modul-modul atau dependensi yang sudah dicatat di dalam file requirement.txt. Nah, ini adalah file requirement.txt. Modulnya, dependensinya adalah ini dan versinya adalah ini. Itu nanti yang akan dilakukan instalasi oleh Docker ke dalam image yang akan kita buat nantinya. Jadi kemudian ini adalah expose 8000 supaya dibuka port 8000. Ini adalah merupakan port default bawaan dari aplikasi Django kita. Ya, kemudian selanjutnya adalah CMD. Jadi supaya kontainer ini akan menjalankan perintah Python manage.pw run server dengan nomor IP address broadcast ke port 8000 ya. Jelas ya, jadi supaya aplikasi kita bisa dibuka di web browser. Selanjutnya setelah kita mengisi konfigurasi di Docker file ini, kita simpan dengan Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian kita akan membuat Docker image ya. Kita menuju ke terminal ya. Di terminal kita ketikkan perintah Docker build. Jadi kita akan membuat image Docker dari aplikasi Django yang kita buat ini. -t, kemudian kita sebut nama image-nya adalah my project ya. Kemudian titik, jadi artinya titik ini bahwa ini akan disimpan di direktori utama aplikasi Django kita ya nantinya. Jadi kemudian dokter sampai enak, Docker build -t my project, tekan enter. Nah, ini akan berlanjut dengan mengunduh atau mendownload image dari Docker Hub. Jadi dari repository Docker itu sendiri, termasuk adalah kita melakukan download Python 3.8. Nah, kita akan mendownload termasuk diantaranya Django, di mana dependensinya ada di dalam file requirement.txt. Nah, bila ada keterangan seperti ini, naming to folder my project, kemudian use Docker scan, ini berarti image yang kita buat ini sudah selesai. Nah, untuk file yang kedua yaitu file Docker
compose.yml itu tidak perlu kita buat karena aplikasi kita ini cukup sederhana, tidak ada database. Jadi cukup dengan membuat konfigurasi di Docker file ini saja kita sudah bisa membuat image sekaligus nanti akan membuat kontainernya juga. Kemudian untuk mengetahui bahwa image yang sudah kita buat itu sudah ada atau belum, kita bisa mengetikkan di sini docker spasi images ya. Nah, ketika kita mengetikkan perintah docker spasi image, semua image yang ada di dalam PC atau komputer kita ini ada di sini, termasuk adalah my project yang kita buat tadi. Di sini ada keterangannya ya, ada tag, ini ada image ID. Image ID ini penting, ini nanti akan sering kita panggil nantinya ya. Kemudian dibuatnya kapan, ini kan kurang dari semenit yang lalu. Jumlah size-nya adalah 956 MB karena termasuk cukup besar juga ya, hampir 1 GB karena di dalamnya sudah ada OS sistem operasi Linux ya. Sekarang kita akan menjalankan kontainer. Jadi setelah image kita sudah jadi, sekarang kita akan membuat kontainernya atau menjalankan kontainernya. Perintahnya adalah docker ya run spasi -d kemudian spasi -p, kemudian ini adalah port dari Django, 8000.2 8.000 ya. Nah, kemudian namanya adalah my project ya. Jadi saya jelaskan, docker run itu artinya perintah untuk menjalankan kontainer. Image sudah dibuat, kemudian docker run. Jangan jadi sebaiknya itu dulu ya, perintahnya diawali dengan docker image atau docker run. Sebenarnya bisa juga docker kita membuat mengunduh dulu dari repository Docker Hub untuk mengunduh sekaligus menjalankan kontainer bisa. Tapi dalam hal ini kita akan membuat docker image-nya dulu, setelah itu kita menjalankan kontainernya ya. Kemudian -d itu artinya bahwa kontainer yang kita jalankan itu akan berjalan di background, di latar belakang, jadi tidak akan terlihat kalau kita menjalankan run server. Itu nantinya tidak akan terlihat seperti saat kita menjalankan aplikasi sebelumnya ya. Tapi setelah kita jalankan di Docker, proses jalannya server itu tidak terlihat. Kemudian -p itu adalah port 8000. Ini keliru ya, ini tidak ada tanda petik ya. 8000 itu adalah port, di sebelah kiri itu adalah port yang akan terekspos ke browser di PC Windows kita, di PC laptop kita itu adalah port yang sebelah kiri. Jadi jangan sampai terbalik, yang sebelah kanan itu adalah port di dalam kontainer itu sendiri. Nah, sedangkan ini adalah nama image-nya tadi itu ya. Nah, sekarang kita ketik enter, tekan enter ya. Nah, ini sekarang kontainernya sudah tercipta. Untuk melihat bahwa apakah sudah ada kontainernya yang berjalan, kita cek menggunakan perintah docker ps. Nah, ini adalah docker ps, nama kontainer ID-nya. Ingat ya, kontainer ID di sini penting, akan kita gunakan dalam masalah running aplikasi Docker kita ya. Kemudian nama image-nya, ini dia komennya ada sekarang menjalankan server. Nah, ini status portnya ya, termasuk ini nama dari kontainer sudah otomatis dibuatkan oleh Docker kain underscore bab apa itu ya, baba itu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan buka browser kita akan jalankan ulang, katakanlah di sini ya 127. Nah, ini masih belum jadi, kita cek. Nah, ini ada masalah. Sekarang untuk melihat permasalahan, kita bisa ketikkan di sini
docker ya logs web. Jadi untuk melihat permasalahannya ya, docker spasi logs dan web, tekan enter. Nah, ini adalah menunjukkan app manage import Django. Nah, ini yang biasanya dialami oleh laptop saya. Jadi biasanya modul Django ini selalu hilang, ada masalah memang di laptop saya. Jadi saya harus menginstal dulu aplikasi Django di virtual environment. Tapi umumnya kalau laptopnya atau komputernya tidak bermasalah, umumnya juga lancar saja ya. Jadi saya install dulu pip install Django. Nah, kemudian setelah itu kita akan ke docker ps ya untuk mengetahui kontainer yang berjalan. ps ini kontainer kita masih berjalan ya, dengan nama image-nya adalah my project. Sekarang karena kontainer kita tadi bermasalah dan kita sudah menginstal modul Django akibat kesalahan pribadi laptop saya ya, sekarang saya harus mematikan dulu kontainer ini. Ingat, kita butuh ID-nya ini, kita copy. Perintahnya untuk mematikan atau menghentikan kontainer adalah docker ya stop dan ID-nya ini. Nah, kemudian kita akan tekan enter. Nah, ini menandakan ID-nya sudah berhenti. Namun umumnya kalau kita menggunakan perintah stop ini tidak langsung seketika. Jadi biasanya butuh beberapa detik begitu dia akan berhenti. Namun kalau kita menghendaki berhenti seketika itu juga, stop ini bisa kita ganti dengan kill. Nah, ini akan menghentikan kontainer. Nah, selanjutnya kita cek apakah kontainernya sudah ada atau sudah hilang. Docker spasi ps ini kosong, sudah nggak ada, berarti dockernya kontainernya sudah hilang. Kita buat lagi ya kontainernya. Nah, ini perintahnya docker run sama seperti tadi ya, my project, kemudian kita tekan enter. Nah, ini sudah kita jalankan. Sekarang akan kita cek. Kita kembali ke browser, kita arahkan addressnya di 127 ya, port 8000, kita refresh. Nah, ini sudah berhasil kita jalankan ya, menggunakan kontainer docker kita. Nah, sekarang kontainer kita sudah berjalan ya. Sekarang kita akan matikan. Jadi docker, kemudian ps, kontainernya kita copy ID-nya ya. Kemudian kita ketikkan docker kill, kita akan menggunakan perintah kill. Kemudian kita paste ID-nya dan tekan enter. Kita cek apakah sudah masih ada kontainernya. Kontainernya sudah hilang. Kemudian kita cek image-nya. Image-nya masih ada dengan nama my project 22 menit yang lalu. Kemudian ini kita copy, Ctrl C ya. Kemudian saya ketikkan di sini untuk menghapus image ya, docker rmi f, itu dipaksa. Saya kadang-kadang rmi saja tanpa minus f itu biasanya tidak bisa, jadi kita harus paksa dengan menggunakan minus f ini. Kemudian nomor ID-nya kita sertakan ya. Nah, salah ini, Ctrl C ya. Nah, kita paste. Nah, kemudian tekan enter. Ini sudah terhapus. Kita cek docker images. Nah, ini sudah terhapus image yang kita buat tadi ya. Jadi sudah jelas dalam hal ini kita sudah berhasil membuat image. Setelah image jadi, kita jalankan kontainernya
dan aplikasi server kita pun sudah running. Namun ketika kita melakukan perubahan saat image ini sudah dibuat di dalam aplikasi Django kita, misalnya kita ubah di file index.html, tampilnya kita ubah tanpa kita membuat image lagi dan tanpa membuat kontainer lagi, otomatis ini akan tetap tersimpan di dalam image yang sebelumnya. Jadi kalau ada perubahan di dalam aplikasi kita, baik perubahan tampilan di file template atau penambahan fasilitas yang baru, pastikan kita harus membuat image yang baru juga. Demikian harap dipahami. Jadi image itu adalah istilahnya copy. Apa yang sudah kita aplikasikan di sini itu akan tetap ada selamanya di dalam image itu. Kalau ada perubahan, ya otomatis harus kita buatkan image yang baru juga. Kemudian kita akan buatkan kontainer juga. Demikian video kami tentang mendockerize aplikasi Django. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.